Assalamualaikum Sobat Football United. Sebelum Manchester United bertanding di Stamford Bridge akan menantang tuan rumah Chelsea. Kabar pertama jelas ya, bagaimana Lisandro Martinez dan juga Victor Lindelof dipastikan akan absen bahkan untuk sebulan ke depan. Nah, Erik ten Hag ini melakukan konferensi pers dan seperti biasa di channel Football United ini akan gue bahas. Dan seperti biasa juga sumber rangkumannya akan gue ambil dari Manchester Evening News. Gue ikin artikan dulu, nanti akan di komentari atau dibahas secara ringan amatiran. Pertama, ditanyakan apakah ada cedera lainnya. Erik ten Hag mengatakan tidak ada permasalahan lain. Dan kita sebenarnya juga tidak butuh ya permasalahan cedera lainnya. Di lini depan, di lini gelandang kita oke. Kita memiliki pilihan-pilihan. Tapi di posisi belakang kita kekurangan pilihan. Tapi ada hal yang bagus, yaitu yang kembali ya di latihan sore ini adalah Raphael Varane dan juga Jonny Evans. Lalu kemarin juga Harry Maguire sudah kembali latihan. Ditanyakan juga kenapa ada banyak cedera otot. Kita tidak tahu ada apa, tapi kita akan bekerja mengenai hal tersebut. Dan secara internal kita juga sedang berhadapan dengan hal tersebut. Apakah ingin dibagikan ya kira-kira akan seperti apa cara penanganannya? Erik ten Hag mengatakan tidak. Mengenai hasil menghadapi Brentford, Erik ten Hag menjawab, ya tentu saja karena menghadapi Brentford, Manchester United gagal menang, bahkan terdominasi oleh tuan rumah. Erik ten Hag menjawab kalau saya ini mengetahui sepak bola cukup panjang, dan beberapa dari kalian juga harusnya mengerti kenapa hal ini bisa terjadi. Kadang-kadang Anda tidak bermain bagus, tapi kita tetap adalah Manchester United. Anda harus menang. Dan kita tidak bisa memberikan gol seperti itu saja. Itu merupakan kekecewaan terbesar untuk saya. Tapi kita terus berlanjut ya. Kalau gue ingat zamannya Sir Alex Ferguson di masa-masa kejayaan Manchester United, memang tidak selalu Manchester United itu tampil mendominasi, tampil bagus, lalu menang. Enggak. Banyak juga pertandingan-pertandingan Manchester United ini tampil buruk. Bahkan tertinggal dulu. Tapi akhirnya Manchester United mampu membalikkan keadaan, membalikkan situasi. Ada juga kalanya Manchester United itu terdominasi juga oleh pihak lawan, tertekan sepanjang pertandingan, tapi akhirnya Manchester United tetap bisa menang. Nah, menghadapi Brentford kemarin tentu saja ada banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Ini Liga Inggris, semua bisa mengalahkan semua. Ketika Manchester United terserang, terus ya, terdominasi, yang menjadi ujian adalah lini belakang. Sepak bola menurut gua itu ada 3 faktor utama: bertahan, menyerang, dan transisi. Nah, Manchester United teruji nih, diuji lini belakangnya. Yang menurut gua dengan ditambah keberuntungan ya, karena 4 kesempatan terkena mistar dan juga tiang, Manchester United mampu menjaga gawangnya tidak kebobolan. Dan ketika mereka memiliki peluang, ternyata mereka bisa mencetak gol. Dan sangat disayangkan betul gol yang diciptakan di injury time. Tinggal beberapa menit lagi pertandingan akan usai, tapi Manchester United kembali mengulangi hal-hal yang sebenarnya sudah terjadi dari musim lalu. Apa itu? Fokus dan juga konsentrasi, terutama di momen-momen krusial, momen-momen vital. Dan itu yang membuat Brentford akhirnya mampu menyamakan kedudukan. Ya, itu juga merupakan kekecewaan terbesar ya bagi sebagian besar fans Manchester United juga terkait dengan hasil. Lalu Erik ten Hag juga ditanyakan mengenai bagaimana menangani pemain ya. Tergantung dengan situasinya Anda di dalam sebuah tim. Juga bagaimana para pemain melihatnya dan bagaimana mereka menunjukkannya di atas lapangan. Lalu Anda mengambil sebuah strategi bagaimana bisa mengatasinya ya. Masing-masing individu tentu saja berbeda-beda.
individu-individu di Ajax berbeda dengan individu-individu di Manchester United. Ini juga berlaku bagi manajer di tim lainnya di Premier League ya, yang ada beberapa seperti kayak Unai Emery, contohnya bagaimana dia ketika menangani Arsenal, sekarang menangani Aston Villa. Eddie Howe juga demikian, bagaimana di Bournemouth, sekarang di Newcastle. Tentu saja semua berbeda, dan manajer salah satu seninya adalah bukan hanya soal masalah taktik strategi secara kolektif saja, tapi bagaimana juga komunikasi dan pendekatan per individu, di mana individu-individu ini merupakan elemen yang nanti akan disatukan ya, diakumulasikan menjadi sebuah permainan di atas lapangan, strategi di atas lapangan kan, sehingga pendekatannya pun berbeda. Gua melihat ada kesalahan atau kekurangan teknis ketika menghadapi Brentford dari sisi Erik ten Hag. Tapi gue juga berusaha untuk melihat dari faktor lain, bagaimana pemain juga ya. Mereka nampak terlalu banyak memberikan ruangan kepada para pemain Brentford. Ini ada apa? Apakah kelelahan atau mereka ada instruksi yang mungkin tidak sesuai? Ini menurut gue juga merupakan bagian dinamika dari strategi sebuah tim di atas lapangan yang tentu saja harus diatasi ya. Erik ten Hag lalu ditanyakan juga tentang injury atau cedera. Anda tidak bisa mencegahnya. Ini bukan hanya kita yang mendapatkan hal ini, ya artinya cedera. Standar dari Premier League ini adalah dari sebuah perspektif intensitas yang tinggi, itu betul-betul sangat tinggi levelnya. Dan juga bagaimana jadwal yang sangat overload. Lalu ada juga sepak bola internasional yang sangat besar. Kita memiliki pemain-pemain internasional di skuad kita. Manchester City, Liverpool, dan juga Newcastle memiliki problem yang sama. Dan banyak tim lainnya juga memiliki hal yang sama. Di momentum ini, khususnya di Departemen Pertahanan, tapi juga di lini tengah dan juga lini depan, para pemain ini tersedia. Ya, Erik ten Hag ini tidak tidak ingin hanya mengatakan kalau penyebab dari masalah cedera dari Manchester United adalah situasi internal, tapi dia juga menyinggung bagaimana standar dari permainan di Premier League ini intensitas yang sangat tinggi, lalu jadwal yang ketat, dan dia juga mengambil contoh tim-tim lain yang juga memiliki permasalahan yang hampir sama dengan Manchester United. Banyak pemain yang absen dan cedera. Ya gue sepakat sih, karena yang mengalami ini bukan hanya Manchester United, tim-tim lain pun juga demikian. Namun secara realistis juga, kalau melihat di papan atas bagaimana paling tiga tim ya, Manchester City, Liverpool, dan juga Arsenal, angka cederanya mereka tidak sebesar Newcastle United atau Manchester United contohnya. Itu satu. Nomor dua, bagaimana kedalaman skuad dari 3 tim tadi yang gue sebutkan, itu lebih bagus daripada tim lainnya. Lalu faktor nomor 3, bagaimana manajer atau pelatih yang menangani tim-tim tersebut ini sudah lebih, fondasinya sudah lebih tertanam lebih dalam. Eddie Howe ini 11-12 dengan Erik ten Hag, memasuki musim yang masih baru ya bersama dengan Newcastle. Tentu saja Erik ten Hag sedikit lebih ya, waktunya lebih sedikit, hanya tipis perbedaan dengan Eddie Howe, tapi gue pikir masih dalam periode yang sama. Ketika ada permasalahan cedera, mereka sama-sama memiliki kesulitan untuk bisa menemukan hasil yang sama seperti musim lalu paling tidak. Tapi bagaimana dengan Mikel Arteta, Pep Guardiola, dan juga Jurgen Klopp, di mana mereka sudah bisa membangun sepak bola yang lebih jelas ya, karena mereka juga memiliki waktu yang lebih panjang tentu saja. Mereka bisa lebih fleksibel untuk mengatasi kekurangan pemain di skuadnya. Nah, ini gue pikir menarik ya, dilihat bagaimana Eddie Howe dan juga Erik ten Hag yang sama-sama musim lalu mereka fantastis dengan timnya masing-masing, tapi musim ini dengan permasalahan yang kurang lebih hampir sama, yaitu adalah cedera, permasalahan besarnya maksud gue, ya mereka pun juga kesulitan untuk mengulangi apa yang mereka dapatkan musim lalu. Apakah ada perubahan jadwal terkait karena banyak cedera ya kan? Erik ten Hag mengatakan, kita tidak latihan karena kita ini sedang melakukan recovery. Lalu Anda bersiap untuk pertandingan selanjutnya.
Ditanyakan apakah Mason Mount akan mulai menghadapi Chelsea, dijawab dia adalah pemain sepak bola yang fantastis, tapi sangat penting kalau dia ini terus fit karena dia memiliki 3 cedera. Wow, dalam musim ini ada 3 cedera ya. Seperti Lisandro Martinez, ada cedera lainnya, Anda ingin menghindarinya. Dan kita harus melakukan hal ini secara hati-hati. Jadi objektif pertama adalah membuat dia tetap fit. Lalu dia bisa mengambil keuntungan dari situasi yang fit itu tadi dan berkontribusi di tim seperti yang dilakukan di hari Sabtu ketika dia memiliki impact yang sangat besar. Oh ya, betul juga ini. Jadi terutama untuk pemain-pemain yang lama absen, yang berulang kali cedera, tentu saja yang pertama kali harus dilihat bagaimana mereka tetap fit. Ada tujuan jangka pendek, yaitu adalah mendapat hasil positif. Tapi juga ada jangka menengah dan juga jangka panjang, yaitu adalah bagaimana pemain ini bisa terus berkembang sehingga bisa meraih kapasitas tertinggi di permainannya. Mason Mount contohnya, ini baru musim pertama di Manchester United, berulang kali cedera. Menurut gua realistisnya memang dia jangan digeber dulu, juga jangan diekspektasi dia akan langsung meledak tampil luar biasa secara konsisten hampir di semua pertandingan. Oh, menurut gua ini sangat sulit ya. Dia masih dalam tahap adaptasi, adaptasinya pun juga bolong-bolong karena absen dan juga cedera. Penting supaya tidak terulang lagi nih cederanya. Dan ini menurut gue juga sama kayak pemain-pemain lain seperti kayak Lisandro Martinez, Luke Shaw yang bolak-balik cedera, termasuk juga Casemiro contohnya ya. Ini memang masalah kebugaran ini menjadi masalah yang sangat-sangat besar yang dihadapi oleh skuad Manchester United, oleh tim Manchester United musim ini. Terakhir, Erik ten Hag memberikan pendapat terkait dengan Chelsea. Ini merupakan kompetisi yang keras, ini sangat ketat, dan juga banyak tentang pemain mana saja yang tersedia dan tidak tersedia. Ketika Anda berada di sisi yang tepat, ya, di garis, Anda bisa menjadi sukses musimnya. Tapi ketika Anda berada di sisi yang salah, Anda akan bisa mendapatkan banyak kesulitan di musim tersebut. Jadi mereka ini sebenarnya memiliki tim yang fantastis, pemain-pemain yang fantastis, dan juga bermain sepak bola yang sangat bagus. Mereka bisa mengalahkan semuanya, dan itu sudah ditunjukkan di liga ini. Ya, sepakat gue. Ketersediaan pemain menurut gue itu yang menjadi pembeda Manchester United dengan musim lalu. Chelsea pun menurut gue juga demikian ya. Sebenarnya mereka memiliki potensi yang besar, tapi tentu saja dengan proyek yang baru, dengan pelatih yang baru, adaptasi ini ternyata mengalami hambatan. Namun demikian, seperti yang gue bahas juga di preview, Chelsea sama seperti Manchester United ini sangat sulit ditebak musim ini. Mereka akan tampil seperti apa? Sering sekali ini baru bisa dilihat ketika pertandingan sudah dimulai. Ya, kita lihat, semoga Manchester United bisa meraih hasil positif. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa, drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.